kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Bapak Guru sekalian, terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak di sini dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai segitiga restitusi. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak sekalian. Saya berada di sini bukan bermaksud untuk menggurui ya. Di sini kita sharing tentang materi yang sudah kami pelajari, yaitu pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan salah satu materi budaya positif, yaitu tentang segitiga restitusi. Di sini mungkin Ibu dan Bapak merasa asing atau mungkin ada yang sudah tahu apa itu restitusi. Belum ya, saya sendiri juga pada awalnya merasa sulit untuk mengungkapkan kata restitusi. Mungkin itu sesuatu hal yang baru di dunia pendidikan, terutama di SMP kita mungkin ya. Restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi murid supaya mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut pakar yaitu Bosen pada tahun 2004. Segitiga restitusi ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh seorang guru, terutama guru yang memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer. Karena ada 5 posisi kontrol untuk guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, segitiga restitusi ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh seorang guru yang memiliki posisi sebagai seorang manajer, yang mana di sini seorang guru akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh muridnya ketika mereka melakukan sesuatu yang indisipliner dengan menggunakan 3 langkah. Nah, ini adalah gambaran tentang segitiga restitusi, yang mana di sini terdiri dari 3 sisi ya. Ketiga sisi tersebut adalah langkah-langkah yang biasa digunakan oleh seorang guru untuk menyelesaikan permasalahan seorang siswa yang melakukan tindakan indisipliner atau yang melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang pertama yaitu langkah-langkah tersebut, yang pertama yaitu
menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama di sini saya akan coba untuk menjelaskan tentang langkah pertama yang dilakukan oleh seorang guru, yaitu untuk menstabilkan identitas. Kita bisa memberikan sebuah pernyataan ketika seorang anak melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu indisipliner. Kita bisa tidak langsung memarahi anak tersebut, ya, tapi di sini kita bisa mengungkapkan pernyataan seperti yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Yang berikutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir yaitu, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Ini berarti kita tidak membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh murid atau oleh siswa. Jadi bukan suatu pembenaran, tapi di sini lebih ke menghargai apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah sesuatu hal yang wajar, dan kita bisa mencarikan solusinya supaya permasalahan mereka itu selesai. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini yang pertama kita bisa menanyakan dengan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Misalkan seorang siswa melakukan kesalahan dengan cara membicarakan orang sehingga orang tersebut berselisih. Nah, di sini siswa tersebut mungkin bisa berkelahi yang lebih jauhnya lagi, ya. Kemudian yang berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Di sini mungkin kalau di kelas ada siswa yang saling berselisih karena menghina sama orang tua. Ya, orang tuanya mencemooh nama orang tua atau pekerjaan orang tua, ya. Nah, di sini kita bisa memvalidasi tindakan yang salah dengan pertanyaan ini. Kemudian yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikapmu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, ini adalah validasi tindakan yang dilakukan oleh seorang guru ketika guru itu menangani masalah yang dihadapi oleh siswa. Tujuan dari validasi tindakan yang salah ini yaitu murid belajar untuk menemukan kesalahan mereka. Jadi dengan sendirinya murid akan menemukan, kemudian tujuan lainnya apa yang diinginkan oleh mereka. Jadi kita mencari motivasi apa yang dilakukan oleh siswa sehingga siswa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau melakukan indisipliner. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin tidak mutlak harus begini, ya, nanti disesuaikan. Yang pertama yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, mungkin itu yang bisa ditanyakan. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas dunia. Bisa juga bertanya dengan kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, keyakinan ini sangatlah penting untuk diterapkan di kelas, terutama sebelum dimulainya sebuah pembelajaran. Karena di sini kalau misalkan tidak ada keyakinan sebelumnya, mungkin kita tidak bisa menerapkan langkah-langkah dalam segitiga Restitusi ini. Kemudian langkah terakhir ini merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh seorang guru, yaitu sebagai yang saya bilang yaitu sebagai seorang manajer. Ketika seorang siswa melakukan tindakan indisipliner, setelah kita menanyakan keyakinan kelas, tentunya kita barulah menarik sebuah kesimpulan dari apa yang siswa itu lakukan, yaitu dengan menemukan pemecahan yang berasal dari mereka. Jadi bukan kita sendiri yang memberikan pemecahan atau tentang apa yang dia lakukan, tetapi siswa itu sendiri yang harus mencari solusinya sendiri. Jadi di sini bisa ditanyakan dengan menanyakan apa yang kamu bisa lakukan
terhadap apa yang sudah kamu perbuat. Kemudian ketika tadi seorang siswa melakukan kegiatan indisipliner, siswa tersebutlah tadi ya yang wajib menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah atau untuk memperbaiki kesalahan tersebut, atau dengan kata lain siswa tersebut harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan. Mungkin itu ya kesimpulannya di sini. Mungkin dari semua materi yang sudah disampaikan oleh semua rekan calon penggerak ini ya, bahwa suatu kegiatan pembelajaran diperlukan suasana yang nyaman dan kondusif. Suasana yang nyaman itu bagaimana? Yaitu dengan terbentuknya budaya positif, budaya yang baik yang ada di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah. Nah, untuk membentuk suasana positif diperlukan disiplin positif yang terhindar dari ancaman hukuman ataupun paksaan. Oleh karena itu diperlukan adanya keyakinan kelas yang dapat membentuk siswa, membangun karakter siswa dalam lingkungan sendiri. Mungkin demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernuhun Ibu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih.